Pasien atas nama Pak Joko didiagnosis leukemia. Iya, berdasarkan pemeriksaan kemarin kalau Pak Joko itu didiagnosis penyakit leukemia. Tapi pasien terlihat tidak percaya dan belum bisa menerima kondisinya. Saat ini beliau menolak untuk menjalani pengobatan lebih lanjut. Ya sudah, kalau begitu saya cek dulu tekanan darahnya pagi ini. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Pagi. Apa benar dengan Bapak Joko? Iya benar. Perkenalkan Pak, saya Angelina Fatia, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Bagaimana kondisinya pagi ini Pak? Apakah ada keluhan? Alhamdulillah baik. Kalau begitu saya cek dulu ya Pak tekanan darahnya. Ya Bu, silakan. Ini sih Pak. Tekanan darah Bapak tinggi 140/90. Bapak juga nampak murung. Ada apa Pak? Apa mungkin ada yang sedang Bapak pikirkan? Jujur Bu, saya tidak percaya kalau saya divonis kanker darah. Padahal saya baik-baik saja, saya kuat bekerja, makannya lahap, tiba-tiba saya divonis kanker darah. Bagaimana saya tidak kaget mendengar kabar itu? Saya paham sekali dengan apa yang Bapak rasakan saat ini, apalagi di saat Bapak merasa sehat, Bapak merasa baik-baik saja. Iya Bu, saya merasa baik-baik saja. Kemungkinan hasil pemeriksaan dokter itu keliru. Saya takut Bu, kalau saya benar-benar sakit, bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan anak istri saya? Saya takut menjadi beban mereka. Tolong Bu, yakinkan saya bahwa hasilnya itu keliru Bu. Sejujurnya saya masih kurang paham dengan kondisi saya saat ini. Itu menandakan bahwa Bapak benar-benar menyayangi keluarga Bapak. Namun dengan Bapak menjalani pengobatan, Bapak menjaga kesehatan, itu sama halnya dengan Bapak sedang berikhtiar untuk mendampingi mereka ke depannya. Bagaimana kalau kita sama-sama lihat Pak hasil pemeriksaan kemarin? Sembari saya jelaskan sedikit. Baik Bu, silakan. Nah, dari hasil pemeriksaan kemarin Pak, terlihat adanya perubahan pada sel darah Bapak, di mana jumlah sel darah putih di tubuh Bapak itu abnormal yang menandakan adanya perkembangan dari sel-sel leukemia. Jadi meskipun Bapak merasa sehat, justru penyakit ini bisa berjalan secara diam-diam Pak, tanpa adanya gejala. Meskipun mungkin ada gejala, gejalanya itu hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Justru ini kalau dibiarkan bisa sangat berbahaya untuk kondisi Bapak ke depannya. Dan mengetahui ini lebih awal menjadi kesempatan untuk kita berobat lebih cepat Pak. Apalagi untuk Bapak yang masih stadium awal, masih sangat besar harapan untuk bisa sembuh. Berarti walaupun saya merasa sehat, bisa jadi ada penyakit ya Bu. Saya takut Bu, kalau pengobatannya malah memperburuk kondisi saya. Wajar sekali kalau Bapak takut dalam menjalani pengobatan nantinya. Namun Pak, setiap penyakit itu membutuhkan yang namanya pengobatan, terutama untuk kondisi Bapak saat ini. Jadi saya harus mengikuti prosedur pengobatan dan pemeriksaan ya Bu? Betul sekali Pak, namun tidak ada paksaan. Semua keputusan ada di tangan Bapak. Tugas saya di sini hanya untuk mendampingi Bapak, memberikan informasi pelan-pelan agar Bapak bisa lebih paham dan mengerti mengenai tentang apa yang akan Bapak jalani nantinya. Baik Bu, saya akan mencoba, semoga Allah memudahkannya. Alhamdulillah, saya senang Bapak ingin mencoba. Yang penting Bapak harus tetap semangat, Bapak tidak boleh menyerah, Bapak harus optimis kalau Bapak bisa sembuh. Iya Bu, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya sekarang bisa lebih tenang dan lebih paham tentang kondisi saya saat ini. Sama-sama Pak, senang bisa menemani Bapak hari ini. Nah, ayo Pak, kita sama-sama berusaha dan berdoa kepada Allah agar Bapak diberikan kesembuhan, karena sejatinya hanya Allah yang Maha menyembuhkan. Baik Bu. Baik Pak, kalau begitu saya izin pamit ya. Semisal nanti ada yang ingin Bapak tanyakan atau misalkan Bapak butuh bantuan, saya siap membantu. Dan untuk mengenai penanganannya nanti, biar dokter yang menjelaskan ya Pak. Ya. Baik Pak, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.